Baik, tadi kita sudah membuat tampilan sampai memunculkan activity seperti di atas. Nah, di sini tampilan dari activity main.xml yang ada di layout package layout. Di sini kita sudah buatkan jika kita eh, apa jika kita interpretasikan di sini kurang lebih seperti ini. Nah, tampilan di sini root layout di sini kan linear layout nih. Ini root layout nih. Kalau misalnya kita bayangkan, kemudian di dalamnya ada linear layout lagi yang membundel atau mempaket sorry di sini mempaket edit text yang di sini di mana orientasinya vertikal karena dari atas ke bawah seperti ini. Terus kemudian ada lagi linear layout di sini yang membundel button, ada tombol dua tombol di sini, ada tombol eras dan save and view. Di sini orientasinya horizontal seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan coba memberikan action terlebih dahulu untuk kedua button ini ya. Nah, untuk memberikan action kita menggunakan eh, kelas Java-nya ya. Nah, di sini kelas Java yang terhubung dengan activity layout main activity main.xml-nya kita buka saja. Nah, bisa kita menggunakan kontrol kemudian tekan klik di sini ya, tekan tombol kontrol yang ada di keyboard, terus kemudian kita klik. Nah, di sini kita akan langsung diarahkan ke halaman main activity.java dari activity main.xml-nya ini. Jadi kedua file ini saling terhubung ya. Artinya ketika activity main itu ada ID, dia dapat digunakan di sini. Seperti itu ya. Nah, dari situ kita coba buat terlebih dahulu. Nah, di sini kan ada edit text dan button ya. Nah, di sini kita buat edit text terlebih dahulu. Edit text. Nah, sampai muncul seperti ini, kamu tekan tombol tab aja. Edit text kita kasih aja eh, in nama lengkap, terus kemudian in alamat, kemudian tambahin in email, kemudian in tanggal lahir, kemudian in jenis kelamin, kemudian in asal sekolah. Oke, ini saya dulu. Kemudian in satu lagi ada hobi. Oke, seperti ini. Kemudian ada dua lagi view. Di sini ada tombol, ada button ya. Untuk menambahkan button di sini ketikan saja button, pilih button, terus kemudian ketik bt eras, kemudian ada bt view. Nah, di sini berbeda ya. Kalau edit text itu adalah merupakan kelas yang sudah tersedia. Edit text dan button ini kelas atau data yang sudah tersedia di IDE-nya Android Studio. Nah, jika ini in nama lengkap dan sebagainya ini merupakan variabelnya. Jadi variabel ini yang akan menjadi penentu penggunaan edit text dan button yang ada di halaman activity main.xml ini, gitu ya. Nah, bagaimana untuk menggunakannya? Nah, di sini kita sebutnya sama ya, seperti kayak variabel. Kita bikin terlebih dahulu deklarasikan view. Nah, kalau misalnya di Java kan kita deklarasikan variabel gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini kita menggunakan tampilan seperti ini, maka interpretasinya adalah deklarasikan view. Terus kemudian instansiasikan view. Nah, cara instansiasinya kita panggil saja in nama lengkap sama dengan. Nah, karena kita menggunakan edit text, kita instansiasinya pakai edit text. Kita panggil ID-nya find view by ID rid dot edt nama lengkap gitu ya. Nah, nama lengkap ini dari mana? Dari sini. ID yang sudah kita buat sebelumnya.
Nah, begitu seterusnya sampai dengan button save and view-nya kita buat. Nah, jika seperti yang saya bilang tadi tadi pagi, untuk apabila terlalu lama untuk mengetiknya, kita pakai tombol Ctrl D aja. Kita duplikat kodenya agar lebih cepat gitu ya. Kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita klik di sini, terus kemudian kita katakan tombol Ctrl D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. Nah, di sini kita kopikan saja untuk alamat, kemudian tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian di sini email kurang belum. Email kita cut saja. Email asal sekolah hobi. Nah, kalau untuk penulisan di sini apakah harus berurut atau tidak? Nah, ini nggak masalah ya. Ini nggak usah terurut juga nggak masalah, tapi alangkah lebih baiknya kita tulis urut agar memahami proses alur dari programnya itu sendiri, gitu ya. Nah, di sini untuk edit text sudah selesai, kita tambahkan untuk buttonnya, instansiasi untuk buttonnya. Kita tambahkan btras sama dengan button. Nah, di sini kan button ya, karena kita menggunakan button, maka di sini juga harus kita menggunakan button. Find view by ID rid.btn eras. Kita duplikat, kita panggil juga untuk bt view-nya, terus kemudian btn save and view-nya juga tampilkan seperti ini. Nah, karena di sini tombolnya harus kita berikan action, maka kita tambahkan di sini sebuah set on click ya, namanya set on click. Jadi agar bisa diklik dan menampilkan sebuah action di sini, kedua tombol ini kita kasih di sini btras dot set on click listener new on click listener seperti ini. Jadi cara menambahkannya adalah kita tambahkan dulu btn eras, terus kemudian kita ketik set on click listener, kemudian kita tab saja, ketik new, ketik spasi on. Nah, O-nya harus gede ya, harus gede biar muncul seperti ini. Ketik on click listener, baru kita ketik klik maksudnya tekan tombol tab. Nah, dia akan secara otomatis memunculkan metode yang secara otomatis juga akan dimunculkan seperti ini. Nah, kita buat juga untuk button view-nya juga. Button view ketika set on click listener, new on click listener. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, kita berikan sebuah informasi di sini, kita tambahkan namanya TOAS. Di sini servisnya TOAS ya. Tambahkan, ketik aja TOAS, T-nya gede ya. Biasakan ketika kita membuat sebuah atau memanggil sebuah kelas dari Android Studio-nya, itu hurufnya besar. Tekan TOAS. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, cara nambahinnya ketik aja TOAS. Nah, di sini kan ada dua nih. Nah, kita tambahkan menu atau pilihan yang kedua. Nah, dia akan secara otomatis menambahkan seperti ini. Nah, kemudian di bagian tanda kutip ini, teksnya kita kasih informasi, tekan tombol eras ditekan. Nah, jadi ketika tombol ini ditekan, ini nanti akan memunculkan informasi di sini tombol erasnya ditekan. Nah, begitu juga dengan tombol view. Kita kasih informasi toasnya juga di sini tombol save and view-nya ditekan. Nah, jika sudah seperti ini, kita coba run dulu. Nah, di sini coba perhatikan dulu ya. Nanti boleh ini source code-nya nanti saya akan upload ke GitHub.
terus video beserta source code-nya nanti coba perhatikan, nanti kalian coba buat sendiri, ikutin, jadi bisa diikuti ulang gitu ya. Itu yang EDT-nya masih nama lengkap semua? Oh iya, sorry, masih nama lengkap semua ya. Jadi kita samain ya. Nah, sesuaikan, betul sekali. Ini yang baru hadir Farhan aja ya. Yang lainnya pada mana nih? Itu ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti saya notice aja di grup EDT email. Betul sekali Farhan. Gitu ya. Farhan udah paham nih. EDT alamat, EDT tanggal lahir, EDT jenis kelamin, EDT asal sekolah, EDT hobi. Nah, kita samakan ya, samain dengan ketentuan yang ada di view-nya. Oke, di sini sudah muncul, kita coba klik. Nah, kalau misalnya ditekan tombol eras, berarti ada informasinya tombol eras ditekan. Untuk save and view juga sama. Tombol save and view ditekan, gitu ya. Nah, ini TOAS itu mirip kayak apa ya? Pop up gitu ya. Pop up seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini eh, kita ingin menangkap informasi dari inputan yang ada di sini, kemudian kita tampilkan di bawahnya dulu, gitu ya. Kita tampilkan di bawahnya dulu. Nah, bagaimana caranya? Kita kasih di sini, bukan di bawahnya, kita tampilkan di dalam kotak dialog aja nanti. Dalam kotak dialog nanti muncul pop up seperti builder atau kotak dialog. Oke, sebentar ya. Nah, di sini salah satu repository saya juga, boleh dilihat-lihat. Alert. Oke, kita akan menampilkan pop up ya. Nah, untuk pertamanya kita buat lebih dahulu untuk buildernya ya. Sini kita tambahkan di bagian atasnya lagi, membuat builder untuk alert dialog. Alert dialog. Di sini kita buat alert dialog .builder gitu ya. Terus kemudian kita buat variabelnya builder alert dialog sama dengan new alert dialog builder. Kita pasangnya pakai this karena kita posisinya ada di main activity.java-nya. Gitu ya. Nah, lalu kemudian yang ini toasnya kita hapus aja, nggak apa-apa. Kalau misalnya mau latihan-latihan lagi, boleh di latihan lagi di latihan ditampilkan seperti itu ya. Nah, kita buat di sini buildernya kita coba tambahkan, kemudian set title pertama, titlenya di sini informasi biodata. Terus kemudian set title, ada set message. Sini set message. Sini result inputan. Nanti ditampilkan di area ini. Lalu kemudian kita tambahkan di sini set on. Oke, di sini. Oke. Tambahkan set positive button. Di sini kita tambahkan di sini yes, kirim. Kemudian di sini new on. Oke.
Oke, on click new on click listener seperti ini ya. Nah, set positive button sudah dibuat, lalu kita tambahkan lagi set neutral button. Nah, di sini ketika kalau misalkan klik tombol netralnya, dari sini batalkan, tambahkan koma, sudah new on click listener lagi. Nah, setelah title message positif netral button, lalu kemudian kita coba tutup di sini pakai titik koma, lalu kita coba tambahkan alert dialog, kemudian kita buildernya kita pasang, kita show, lalu kita tampilkan alert dialog, create ya, bukan show tapi create. Nah, baru alert dialognya kita show seperti ini. Nah, nanti kurang lebih tampilannya akan seperti ini nih. Sebentar. Activity, oh alertnya ada di sebentar. Alert dialog builder kita kasih final, coba. Oh ya. Berarti emang di sini harus kita tampilkan sama di sini dulu. Oke. Oke, jadi yang tadinya kita membuat buildernya itu di luar, kita masukkan ke dalam pokoknya di enter aja di sini di area on create save instance-nya ya. Seperti itu. Nah, nanti baru bisa digunakan gitu ya. Nah, kita coba tampilkan. Nah, nanti munculnya seperti ini. Jadi di sini ada title-nya, di sini nanti inputan. Jadi kayak nama lengkap, alamat, email, tanggal lahir, jenis kelamin nanti muncul di sini, baru kita kirim nanti ke halaman activity detailnya seperti itu. Oke. Nah, untuk eras juga di sini harusnya kita pindahin ya ke sini ya. Harusnya di button view. Nah, di sini. Kalau eras itu kita cukup pakai toas aja. Nah, di sini button eras diklik. Nah, eras ini berfungsi sebagai penghapus ini ya. Ketika ada inputan di sini, nanti dia otomatis ketika diklik klik ini, nanti di sini hilang semua gitu ya. Nah, di sini bagaimana cara ngesetnya? Nah, di sini kita coba panggil in nama lengkap set text. Nah, kita set seperti ini aja. Kemudian kita duplikat lagi aja 1 2 3 4 5 6 7 in email, kemudian in alamat, kemudian in tanggal lahir, kemudian in jenis kelamin, in asal sekolah, in hobi. Oke. Kita kasih informasi di sini toas inputan berhasil dibersihkan. Inputan dibersihkan seperti ini aja. Nah, jadi dia ngeset ke tampilan kosong lagi gitu ya. Misalkan di sini sudah diisi
ingin kita coba edit atau kita kosongkan lagi, kan kalau misalnya dihapus satu-satu gini kan terlalu lama gitu ya. Maka di sini kita pakai tombol erase aja. Nanti dia otomatis membersihkan di sini. Membersihkan isian yang sudah tadi diinputkan. Nah, untuk save and view di sini akan ditampilkan, kita tarik informasinya dan tampilkan di sini. Oke, untuk menampilkan inputan dari si inputan yang ada di edit text ini, nah kita pertama tarik terlebih dahulu ya, kita tarik terlebih dahulu informasinya. Nah, di sini kita buat variabel penampungan untuk mendapatkan data dari inputan edit text gitu ya. Kita buat string get nama lengkap, kemudian get email, get alamat, kemudian get tanggal lahir, kemudian get jenis kelamin, kemudian get asal sekolah, kemudian get hobi gitu ya. Nah, dari sini kita coba tarik informasinya menggunakan, kita panggil dulu get nama lengkap sama dengan, kita ambil in nama lengkap get text to string gitu ya, tarik aja. Nah, sama yang lainnya juga kita tinggal duplikat aja 1 2 3 4 5 6 7. Nah, baru kita masukkan ini untuk email. Nah, di sini in email seperti ini ya. Kemudian get lagi alamat, kemudian ini alamat, kemudian tanggal lahir, jenis kelamin, asal sekolah, kemudian hobi. Sini alamat, kemudian di sini tanggal lahir, dan di sini jenis kelamin, asal sekolah, kemudian hobi, seperti ini. Nah, di sini sebenarnya inputan, kalau misalnya kita udah inputkan, ini sudah ketarik ya. Nah, sudah ketarik tapi belum bisa ditampilkan. Nah, cara menampilkannya kita tarik aja informasinya, masukin ketika tekan ketika informasi nanti diklik, button view-nya diklik. Nah, nanti datanya kita tarik ke sini, kita masukin sini. Nah, caranya di sini kita masukkan saja ke sini ya. Kita masukkan di sini misalkan nama lengkap -2 gitu ya. Sama kayak di Java aja ini. Kita tarik di sini get nama lengkap, terus kemudian kita tambah seperti ini. Kita enter aja nama lengkap. Oke, kita tampilkan di sini. Terus kemudian ada alamatnya kita tampilkan juga. Kita ambil get alamat gitu ya. Kita tambahkan juga di sini seperti ini /n lagi. Nah, dari sini oke, seperti ini ya. Kita tambahkan aja. Nah, di sini untuk email kita tambahkan get email gitu ya. Kita paste lagi. Selain ada email tadi ada untuk tanggal lahir ya. Tanggal lahir seperti ini. Get tanggal lahir. Selain ada tanggal lahir, terus kemudian jenis kelamin kita tampilkan get jenis kelamin. Terus kemudian selain alamat di sana jenis kelamin ya. Habis jenis kelamin itu ada asal sekolah,
asal sekolah, kita ambil get asal sekolah, kita panggil satu lagi di sini hobi, kita ambil get hobi. Nah, oke. Nah, jika sudah seperti ini artinya data sudah betul-betul bisa ditampilkan gitu ya. Nah, ini sebenarnya kayak mirip kayak sistem .out.println ya. Kita coba sambung-sambungkan informasinya baru kita tampilkan. Nah, kalau misalkan set positive button artinya nanti kita kasih informasi dulu, toas data akan dikirim ke detail activity. Kalau misalkan set netral itu tidak ada aksi apapun. Toas, nah, di sini kasih informasi action dibatalkan gitu ya. Oke, kita coba running aja. Oke. Itu yang erase beda tempat sendiri. Yang mana? Yang button erase. Oh ya, ini beda sendiri karena kan antara button erase dan ini kan udah beda action, gitu ya. Kalau erase kan artinya dia actionnya ada di dalam sini nih, actionnya. Nah kalau misalkan button view ini kan ada di dalam ini, di dalam tubuh si set on click untuk si save and view ini. Nah ada di dalam ini. Jadi nggak boleh digabung. Nah untuk apabila positive button dan neutral button itu ada di sini nih. Nih ini positive button. Nah, data akan dikirim. Berarti memunculkan actionnya ada di sini. Gitu ya. Terus kemudian kalau dibatalkan artinya ya informasi ini yang akan dimunculkan. Action button dibatalkan. Gitu ya. Nah, di sini kita coba isi dulu. Misalkan Septiadi kan sekarang Timur kasih emailnya asep@rbs.chid, tanggal lahirnya misalkan 12 Juni 2020, laki-laki, kemudian misalkan SMP Negeri Cikarang Pusat, kemudian hobinya misalkan football, misalkan volleyball, DLSB misalkan. Nah ini kan udah diisi ya. Nah ini datanya akan ditarik dan dimunculkan seperti ini. Harusnya muncul ke sini. Berarti di sini belum ketarik. Oke, inputannya belum ketarik. Berarti ini kita masukin ya. Oke, sebentar. Ini yang tadinya ada di luar. Kita tarik terlebih dahulu, dimasukkan ke dalam sini. Nah, ke sini. Oke, sebentar. Oke, ini harus pakai final ya ternyata. Sorry. Ada di bagian set on click, iya, set on click. Oke, oh ada di sini ya. Nah, ada di sini. Nah, ini kita finalnya. Oke, kita coba kasih informasinya di sini. Berarti kita pindahkan keluar aja, coba kita pindahkan keluar seperti ini ya. Nah berarti ini harus public ya, harus public, jadi artinya disimpan di luar, di antara onCreate dan main classnya seperti ini ya. Nah, kita coba lagi. Oke, kita coba tampilkan. Oke, berhasil ya. Jadi yang tadi itu posisinya yang tadinya ada di sini kita pindahkan keluar aja. Seperti ini ya. Kita pindahkan keluar, jadi ada di antara main activity dan onCreate ini. Nah, agar bisa diakses dari luar.
Seperti itu. Karena kenapa tadi ada di nggak muncul, karena posisinya ada di bawah si instansiasi view edit text-nya. Kalau misalnya kita simpan di atasnya, itu sebenarnya bisa. Nah, di sini. Yang penting dia posisinya ada di atas gitu ya. Nah, tapi di sini error juga, jadi simpannya di luar aja. Jadi nggak bisa ya. Jadi harus disimpan di public. Di public agar bisa diakses dari luar. Seperti itu. Oke. Dari sini kita coba tambahkan Sangat Asep Septiadi, Cikarang Timur, kasih bahkan 12 Juli, kemudian SMP Negeri 1 Cikarang Pusat, football misalkan 1 dulu. Nah, kita coba tampilkan. Seperti ini ya, sudah berhasil. Datanya sudah ditampilkan. Oke, seperti ini. Oke. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan mencoba mengirimkan datanya ya. Jadi data yang sudah kita dapat di sini akan kita tarik dan kirimkan ke dalam halaman detail activity-nya. Nah, dari sini, dari inputan ini udah dapat ditampilkan, terus kemudian kita akan tampilkan di detail activity-nya. Itu ya, kita kirim, nanti datanya akan langsung kita kirim. Seperti itu. Oke. Nah, di sini kita akan berkenalan dengan yang namanya intent. Intent itu merupakan apa ya? Jadi intent itu service yang ada di Android untuk, nah kalau misalnya ingin baca-baca di sini ketik aja intent Android developer. Nah di sini pilih intent. Sini nanti ada informasi tentang intent itu sendiri, intent filter ya. Oke. Nah, intent. Sini ada intent. Oke, seperti ini. Nah, ini dokumentasinya bisa kalian baca-baca, ada di sini. Nah, intent itu sendiri, kalau misalnya kita bayangkan dari activity A ke activity B itu ada sebuah proses namanya. Prosesnya itu adalah agar bagaimana kayak di sini nih, kayak ngirim informasi dari activity A ke activity B. Jadi proses berpindahnya gitu loh. Kita memindahkan dari halaman activity A ke activity B, gitu ya. Oke, simpelnya kita akan coba buat terlebih dahulu. Di sini pertama kita buat activity baru. Sini kita buat klik kanan di bagian Java biodatanya, menu, kemudian activity, tambahkan empty activity. Kita kasih di sini detail activity-nya. Nah, di sini kita udah kita finish saja. Nah, detailnya kita kasih informasi aja, sebuah text view. Sini kita kasih pakai linear layout lagi ya. Karena yang kita baru pelajari baru linear layout dulu ya. Oke. Kita kasih orientasinya vertikal, kemudian kasih gravity-nya center. Sini kasih sebuah text view pakai match parent web content, kita kasih teks di sini. Ini halaman ini detail activity. Itu ya. Nah, cara memindahkannya, nah kita simpan intentnya itu ada di bagian set positive buttonnya. Ini kita komen aja, kita komen. Terus kemudian kita pakai
intentnya. Kita start aja, start activity, kita pindahin ya dari activity 1 ke activity 2. Ini dari main activity.this kita pindahkan ke detail activity.class. Oke, di sini new intent, sorry. Nah, di sini harusnya seperti ini. Main activity.class .this kita tutup lagi seperti ini. Start activity new intent main activity.this start activity.class gitu ya. Di sini kita finish atau nggak usah ya, kita nggak usah dulu. Nah, kita coba lihat perpindahannya ya. Nah, kita coba lihat perpindahannya. Oke, kita coba lihat, kita kirim. Nah, seperti ini ya. Jadi dia nanti pindah ke activity detailnya seperti itu. Nah, seperti itu. Ini activity detailnya kita pakai gravity center, text size nya 14 pt. Oke, kita coba lihat lagi seperti ini ya. Nah, ketika tombol action kirimnya diklik, maka dia akan mengirimkan ke activity keduanya. Nah, activity A dikirimkan ke activity B seperti itu. Nah, beda halnya nanti ketika datanya ada. Datanya ada, ini kita bukan hanya berpindah doang ya, tapi juga mengirim datanya ke dalam tampilan ini. Oke, pertama kita coba buat tampilannya. Di sini adalah tadi seperti tampilan ini. Detail biodata Anda. Kita kasih informasi detail biodata Anda. Ini posisinya di top seperti ini ya. Kita kasih di sini margin topnya 20 dp aja. Kemudian stylenya, text stylenya kita kasih bold seperti ini. Kita kasih color, text colornya hitam, jangan terlalu hitam. Sini kita kasih ini aja seperti ini ya. Nah, buat tampilan seperti ini untuk detailnya ya, untuk menampilkan detail informasinya. Nah, coba perhatikan di sini. Di sini tampilannya kan linear layout ya, linear layout. Tetapi di sini ada elemen untuk sebentar di sini. Sebentar, saya hapus dulu untuk ininya. Nah, di sini kan pakai linear layout ya, pakai linear layout. Terus kemudian di dalamnya kita pakai linear layout juga seperti ini. Ikutan lagi deh. Kita kopikan saja. Nah, di sini kita pakai namanya linear layout tapi orientasinya horizontal ya. Horizontal karena posisinya dia dari kiri ke kanan gitu ya. Posisinya itu dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Oke. Nah, di sini sudah jadi. Oke. Jadi layout root layoutnya itu pakai linear layout. Pakai linear layout ya ini. Pakai linear layout. Linear layout ini untuk root view-nya. Root layout. Ini layout di sininya orientasinya pakai
vertikal karena posisinya dari atas ya, 1 2 3 dari atas. Nah tapi yang kedua ini, yang kedua juga sama ya, dia pakai linear layout. Tapi yang kedua ini sama sebenarnya. Sama. Terus kemudian yang ketiga di sini linear layout, pakai orientasinya horizontal seperti ini. Di sini child layout. Lalu kemudian di sini dia ikut dari yang kedua ya, layout yang kedua, linear layout yang kedua. Seperti ini. Oke, cara implementasinya kita coba buat di sini. Nah, di sini linear layout ya, yang pertama vertikal, lalu kemudian kita buat linear layout lagi, match web, lalu kemudian kita tutup saja. Oke, lalu di dalam linear layout ini kita buat lagi seperti ini, linear layout lagi, match web, kita kasih seperti ini. Nah, di sini kan ada detail biodata ya, berarti di dalamnya kita coba tambahkan text view, match parent web content, kita kasih teks di sini. Sini detail biodata Anda. Kita tutup. Kita kasih gravity center. Sini text size-nya ukurannya 14 pt. Nah, di sini karena masih kenapa masih error? Karena kita belum ngasih orientasi. Orientasinya kan vertikal ya. Yang ini vertikal. Dari atas ke bawah vertikal. Nah, kemudian kita kasih di sini margin topnya 10 dp aja. Nggak cukup ya, 20 dp aja deh. Oke, kemudian kita kasih text colornya lalu kemudian di sini kita kasih font family-nya pakai sans serif condensed. Oke, seperti ini ya. Lalu kemudian kita kasih di sini text view-nya untuk menampung informasi detailnya ya. Nah, karena posisinya itu dia orientasinya pakai horizontal, berarti di sini kita kasih orientasi horizontal seperti ini ya. Nah, kita kasih margin topnya lagi 10 dp aja agar ada jarak gitu ya antara ini dengan ini. Kita kasih text view match parent web content, kita tutup. Kita kasih di sini ID-nya di sini get nama lengkap ini ya, kita kasih teks. Yang pertama nggak usah pakai ID dulu, di sini kita kasih aja kan untuk nampilin ininya ya, nama lengkap. Nama lengkap seperti ini, nama lengkap. Lalu di sini kita kasih margin left-nya 30 dp. Coba kegedean ya, 20. Oh iya 20. Kita kasih teksnya, text size-nya kasih 10 pt. Oke, 10 pt. Nah, lalu kemudian kita kasih duplikat aja di sini, baru nanti informasinya ya, get nama lengkapnya. Nah, karena di sini tidak muncul, berarti di sini kita kasih wake 1 seperti ini ya. Kemudian ini juga kasih wake 1. Nah, jadi nampilnya seperti ini. Nah,
seperti ini. Text size-nya kayaknya kegedean deh, kita kasih 7 aja deh, kasih 7. Kemudian di sini margin left kita kasih margin right-nya juga 20 juga. Nah, jadi seperti ini. Itu ya. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, baru kita kasih ID untuk si ininya. Kita kasih ID di sini, get nama lengkap seperti ini. Nah, ini kan baru satu bagian nih, baru satu bagian untuk namanya. Ini untuk nama. Get sorry. Get nama lengkapnya. Nah, belum kita menampilkan untuk alamat, email, tanggal lahir, jenis kelamin, asal sekolah, dan hobi. Kita coba paste aja. Di sini kita coba paste. Kita paste seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 ya. 1, 2, ini untuk nama lengkap. Kemudian ini untuk alamat. Kenapa error? Karena di sini ID-nya sudah dipakai. Jadi kita rubah get alamat. Get alamat seperti ini. Lalu kita tambahkan lagi alamat email ya. Email. Di sini kita ubah juga untuk ininya juga ya. Tampilannya juga email. Nah, seperti ini. Oh, ini ini untuk alamat dulu. Alamat, get alamat. Get alamat gitu ya. Kemudian di sini email. Kita kasih email juga. Email, kemudian get email juga. Terus kemudian get email untuk tampilannya. Nah, lakukan juga ke field-field yang lainnya ya. Di sini. Oke, email, tanggal lahir. Oke, tanggal lahir. Oke, kita tutup lagi. Itu lagi jenis kelamin. Sini jenis kelamin. Get jenis kelamin. Kita tutup. Jenis kelamin, lalu kemudian asal sekolah. Asal sekolah, lalu kemudian di sini kita tambahkan juga asal sekolah. Asal sekolah. Kita ubah juga asal sekolah. Kita tutup lagi. Satu lagi di sini hobi. Hobi saya. Kita get hobi. Ini juga get hobi saya. Baik.
Nah, kurang lebih jadi akan tampil seperti ini. Nanti datanya akan kita tampilkan di sini. Nah, ini kan ada text view, terus kemudian tadi ada button ya. Ada button berarti kita tambahkan di antara ini. Jadi di luarnya gitu ya. Jadi di sini kita buat tombol button, match parent, web content, kita kasih text. Sini kembali ke ke activity input gitu ya. Kita kasih marginnya 20 dp aja. Kemudian kita kasih margin top 10 dp lagi. Kurang ya, di sini kita kasih 30 dp. Oke, di sini kita kasih margin top 30 dp, kurang. Margin left kita kasih 20 dp, margin right-nya 20 dp juga kita kasih. Terus kemudian background tint-nya kita kasih seperti ini. Kemudian text color-nya juga, text color-nya kita kasih putih aja. Oke, seperti ini ya. Kemudian font family-nya kita ubah juga, baru kita tutup. Oke, seperti ini ya. Margin top-nya kurang, kita kasih 30, 50. Oke, seperti ini ya. Oke, jadi kurang lebih tampilannya sudah sama gitu ya. Seperti ini. Oke, kita kasih text size 8 pt. Kemudian kita kasih ID ya. Kita kasih ID btn back to biodata input gitu ya. Jadi dari sini nanti dikembalikan lagi ke halaman activity inputnya, kurang lebih seperti itu. Oke, di sini yang kita sudah dapat untuk ID, get, nama lengkap, alamat, email, dan sampai hobi. Begitu juga tombol button. Nah, di sini di detail activity-nya sama ya. Kita coba buat di sini edit text, get text view ya. Text view di sini get nama lengkap, get form nama lengkap. Ini jangan sampai sama ya, karena di main activity di sini sudah get ya. Belum ya. Ya belum. Oh, ini di sini. Sini udah digunakan pakai string. Get form nama lengkap, kemudian get form alamat, get form email, get form tanggal lahir, get form jenis kelamin, kemudian get form apa lagi? Jenis kelamin, asal sekolah, dan get form hobi gitu ya. Baru kita buat instansiasinya, instansiasi text view. Kalau yang ini deklarasi. Oke, deklarasi view. Kita panggil get form nama lengkap, kita tambahkan text view, find view by ID, RID, di sini get nama lengkap. Pastikan kita lihat ya. Nah, untuk mencari informasinya kita tekan tombol kontrol di keyboard, kemudian tekan ininya. Nah, kalau misalnya sudah ngarah ke sini berarti sudah benar ya. Kita tutup, kita kopas saja 1 2 3 4 5 6 7. Kita alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, asal sekolah, sama hobi. Nah, ini juga kita rubah. Get alamat, get email,
get tanggal lahir, get jenis kelamin, dan get asal sekolah, get hobi. Nah, sudah mengarah ke sini semua ya. Sekolah, jenis kelamin, tanggal lahir, email, alamat juga. Oke. Baru kita deklarasikan untuk buttonnya juga. Button kita bt back to biodata input. Baru kita instansiasi juga bt back to biodata input. Button find view by id rid btn back to biodata input. Kita kasih bt seperti ini, set on click listener, new on click listener. Kita pindahin juga pakai activity yang tadi kita gunakan. Set activity new intent. Di sini dari detail activity.bis kemudian ke main activity.class. Seperti ini, kita finish. Jadi ditutup activity-nya. Itu ya. Nah, kita coba tampilannya. Nah, dari inputan ini kita coba kirim. Nah, muncul ke sini, kita balik lagi seperti itu ya. Balik lagi. Oke, seperti itu. Nah, di sini kita akan coba mengirimkan data informasi yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, dari misalkan dari sini kita tampilkan dan muncul di sini, lalu kita kirim gitu ya. Nah, gimana ngirimnya? Berarti kita coba kirimkan. Nah, kita posisinya ada di sini. Do action. Do actionnya di sini. Do action kirim data pakai intent bundle namanya. Nah, intent yang tidak tadi kita kirim, kita pindah ke halaman sebelumnya, ke halaman detail itu namanya intent biasa. Intent untuk perpindahan dari activity satu ke activity yang lain. Nah, untuk mengirim data kita pakai yang namanya bundle. Kalau datanya lebih dari satu, kalau datanya satu aja, sama juga intent bundle tapi single data. Kalau datanya banyak, pakai multiple data. Nah, karena di sini pakai multiple data, sini pakai multiple data, maka di sini kita buat terlebih dahulu intent bundle-nya ya. Intent bundle-nya. Intent oke, bundle seperti ini. Dari main dulu. Nah, kita buat terlebih dahulu bundle-nya. Bundle package data new bundle seperti ini. Terus kemudian kita tambahkan package datanya put string ya. Di sini nama lengkap. Nah, di sini adalah key-nya ya, kunci yang akan kita tangkap nanti. Kita tarik dengan get nama lengkapnya. Kita duplikat lagi. Sama ya, di sini kita duplikat lagi 1 2 3 4 5 6 7. Nama lengkap, terus kemudian alamat, kemudian ada email. Kemudian ada lagi di sini tanggal lahir. Nah, di sini harus pakai underscore ya, jangan pakai spasi. Kemudian jenis kelamin. Kalau pakai spasi nanti agak sedikit riskan ya. Data yang dari sini kemudian ditangkap nanti berbeda, itu gak bakalan keterima nanti datanya. Jenis kelamin, kemudian asal sekolah. Ustadz, itu untuk key-nya itu harus gede ya. Usahakan gede aja. Kemudian hobi. Alamat, kemudian email, tanggal lahir, jenis kelamin, asal sekolah, kemudian hobi. Oke, datanya sudah siap kita kirim.
Nah, setelah data siap sudah kita kirim, akan kita kirim, kita buat terlebih dahulu intentnya. Nah, intent yang di sini ini kita tutup dulu, kita uncomment dulu, kita comment dulu. Kita buat di sini intent baru, intent kirim package data. Ini variabel doang ya, ini sebagai perumpamaan aja. Kemudian new intent di sini dari main activity .this ke detail activity class. Seperti ini, kita tutup, lalu kita kirim package-nya di sini put extras. Nah, put extras kita kirimkan package datanya. Lalu kita start activity, kita kirim package datanya. Ya. Oke. Yang pertama kita bikin intentnya agar bisa ke halaman detail activity-nya, lalu kemudian kita kirim data package-nya yang udah di bundle di sini, lalu kita start activity, kirim datanya. Nah, dari sini ini belum selesai nih, belum bisa ditampilkan. Nah, cara menampilkannya kita get terlebih dahulu datanya di sini. Get data from activity biodata inputnya. Sama, pakai intent bundle juga. Nah, kita pakai intent bundle, kita pakai perumpamaan get intent, pakai get extras bukan sama dengan 0. Baru kita tampilkan, kita ambil datanya, kita ambil bundle, terus kemudian dapatkan package sama dengan get intent terus kemudian get extras seperti ini. Nah, karena posisinya ada di setelah instansiasi view, text view-nya di sini kita tampilkan di bawah aja. Seperti ini ya. Nah, baru kita tampilkan datanya, kita get datanya. Kita set text pada edit text view ini. Nama lengkap terlebih dahulu, set text, kita ambil datanya dari di sini kita tambahkan seperti ini dulu, seperti ini, dapatkan package get string, get string. Nah, kita ambil ID-nya. Nah, ID-nya ambil dari sini, nama lengkap. Nah, kita tarik dari sini. Nah, sama ya, kita kopikan 2, 3, 4, 5, 6, 7, sama ya. Ini alamat, email, kemudian tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, asal sekolah, berikut juga dengan hobinya. Nah, ini juga kita tinggal copy-copykan aja, alamat, paste di sini, email. Nah, ini harus sama ya, kalau nggak sama nggak bakalan ketarik datanya nanti. Tanggal lahir, jenis kelamin, lalu kemudian asal sekolah, lalu kemudian hobi. Oke, di sini kita akan coba di sini else-nya kita kasih toa saja. Data package kosong. Oke, dari sini kita sudah berhasil mendapatkan datanya. Kita akan coba tarik informasinya ya. Oke, coba tampilkan. Kita kasih misalnya Kaat Indrayana.
Cikarang Timur, Bekasi. Kita kasih emailnya kaat@rbs.sch.id, tanggal lahirnya 12 Agustus 2001, misalkan laki-laki, asal sekolahnya SMP Negeri 1 Cikarang Pusat, hobinya football, kemudian volleyball, DLSB. Oke, di sini sudah ditampilkan datanya. Oke, sudah ditampilkan, kemudian kita kirim. Oke, jadi seperti ini ya, sudah berhasil ditangkap. Seperti itu. Oke, kita balik lagi, seperti itu. Oke, untuk materi membuat aplikasi biodata ini kita sudah berhasil dibuat. Oke, ada pertanyaan? Ustadz, Ya, kalau buat aplikasi gitu pakai HP kita tuh apa ya? Connect-nya pakai USB kan? pakai USB juga bisa. Nanti untuk tutorialnya saya akan coba buatkan. Paling nanti besok ya. Besok Ah, saya hari ini ponselnya nggak kebawa, jadi saya belum bisa kasih ininya, kasih caranya. Sebenarnya bisa pakai pakai ponsel gitu, Pon. gimana? Bisa kah masuk aplikasi langsung gitu deh? Bisa. Kayak kayak apa gitu kah berarti dong aplikasinya? Gimana? Kayak apa gitu kah dia kalau aplikasinya? Kalau aplikasinya itu kan kalau Android itu apa bentuk ekstensinya? Ekstensinya kan .apk, bener nggak? Iya. Nah, ini setelah direbuild itu dia akan menciptakan APK, terus kemudian ngirim nanti ke aplikasi mobile, ke ponsel kita. Nanti dia akan secara otomatis menginstal sendiri dan langsung memunculkan tampilan seperti ini, gitu. Aplikasi yang dibuat kita, gitu loh. Nah, untuk nanti kita upload ke Play Store juga nanti kita akan rebuild terlebih dahulu, terus kemudian nanti APK-nya tersebut kita masukkan ke dalam Play Store-nya. Nah, SMK Rabani sendiri kan kita udah punya Play Store sendiri. Nah, nanti aplikasi kalian akan kita masukkan ke dalam Play Store gitu. Nah, yang dimasukkan ke dalam Play Store sendiri nanti ya bentuk file ekstensinya APK gitu loh. Nah, Play Store SMK Rabani. Nah, ini punya SMK. Loh, kok bahasanya kayak gini? Nah, ini aplikasi-aplikasi yang sudah dibuat sebelumnya oleh anak-anak. Nah, nanti aplikasi kalian akan ditampilkan seperti ini. Seperti itu ya. Ini salah satu aplikasinya. Oke. Nah, nanti untuk video jelasnya kalian akan saya kirimkan linknya. Terus kemudian source code-nya juga akan saya kirimkan. Jadi tinggal ikutin ya. Tinggal diikutin aja step by step-nya. Nanti kalian ketik sendiri dan disamakan dengan source code yang ada di GitHub. Nanti saya kirimkan di GitHub. Oke. Untuk hari ini saya cukupkan. Nanti besok kita akan coba kok nggak masuk ya. Oke, sebentar sini. Aduh. Oke. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Nanti besok kita ketemu lagi sekaligus nanti menampilkan dan menjalankan aplikasinya di ponsel kita. Oke, cukup ya. Nanti boleh silakan ditonton. Terima kasih banyak. Hari ini yang aktif
baru Iwan sama Farhan aja ya. Oke, terima kasih banyak Iwan. Nggak ada Ustaz Iwan. Oh ini siapa? Ilham Oh sama Ilham. Farhan. Oh iya, sorry. Ilham sama Farhan ya. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan dikirim di Telegram aja ya, Farhan dan yang lainnya ya. Oke, saya tutup dulu. Terima kasih banyak. Ini recordingnya saya coba production terlebih dahulu. Nanti masukin ke YouTube. Nanti saya share di grup Telegram. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.